sekalian, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Petrus Gandamana dari Bareka Magazine. Hari ini saya akan membahas hal yang menarik mengenai apa yang diterbitkan oleh Bareka Magazine untuk kategori e-magazine di bulan Februari. Jadi kalau di bulan Februari, pada awal Februari lalu kami sudah menerbitkan Bareka e-magazine untuk kategori cafe, ya, temanya mengenai healthy drink. Kalau berminat untuk mendownload, nanti silakan lihat di deskripsi dari video ini, bisa lihat di deskripsinya untuk link download Bareka e-magazine yang mengenai healthy drink. Nah, untuk yang seri kedua di bulan Februari, e-magazine-nya itu berkaitan dengan tema bakery dan resto. Ya, kategori bakery dan resto, temanya adalah ready to cook bake product. Ya, jadi ready to cook and bake product. Nah, apa itu? Nanti kita akan bahas, kita akan sampaikan. Yang pasti produk-produk yang akan dibahas, tema-tema yang dibahas dalam e-magazine edisi Februari ini sangat membantu lah bagi para pengusaha, baik yang di usaha rumahan maupun yang usaha yang sudah berjalan cukup lama untuk mendapatkan ide-ide produk baru. Nah, bersama saya hari ini saya ditemani oleh dua rekan kerja saya seperti biasa. Yang pertama adalah rekan kerja saya yaitu Dewi Sri Rahayu yang merupakan editor dari majalah Bareka. Halo Dewi, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Apa Pak. kabar, sehat? Baik, sehat, Pak. Oke, terima kasih. Dan yang kedua, saya ditemani oleh Alvina Wikarna yang merupakan F&B writer dari majalah Bareka. Halo Vin, apa kabar? Baik, Pak. Sibuk terus ya? Lumayan. Oke. Nah, eh, kita akan segera sharing kepada audiens dari Bareka mengenai apa yang kita bahas di edisi Februari e-magazine yang juga sudah bisa di-download majalahnya secara free, tidak perlu bayar, ya. Nah, nanti downloadnya bagaimana? Silakan klik di link yang ada di deskripsi video ini, ya. Dewi, mungkin bisa dijelasin ya, kalau yang kita angkat di tema Februari Bakery dan Resto ini ya, kan kita mengangkat tema mengenai ready to cook and bake product. Benar sekali, Pak. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak kepada audiens dulu sebelum kita bahas kontennya satu persatu, yang dimaksud ready to cook bake and bake product itu kira-kira seperti apa sih, dan itu adanya di mana gitu? Yang kami cari itu adalah para pelaku usaha yang memiliki produk-produk yang memang siap untuk dimasak di rumah para konsumen, untuk sajian makanan maupun siap dipanggang untuk sajian bakery. Bakery atau Seperti pastry-nya itu, ya. benar sekali, Pak. Mungkin karena terdorong oleh kondisi pandemi tahun lalu, sehingga mengurangi jumlah pengunjung di tempat mereka. Nah, mereka berpikir menghadirkan inovasi baru ya, supaya pelanggan itu tetap bisa supaya pelanggan itu tetap bisa menikmati produk-produknya mereka Benar, di rumah tapinya. benar sekali. Nah, jadi disiapkannya sudah ready to cook. Ya, benar sekali, Pak. Kalau kemarin saya ada diskusi dengan Chef Index Tanker bahwa produk ready to cook dan ready to bake ini semakin diminati pada saat pandemi. Oke, jadi sejak pandemi kemarin semakin diminati. Iya, kalau melihat trennya ya saat ini. Jadi ini adalah salah satu produk yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, bakery, resto untuk mendapatkan upsells Ya. di usaha mereka. Iya, karena kan yang terdampak ini bukan hanya sebagian kecil ya, dan ini meliputi berbagai industri. Ya, Mungkin industri pariwisata saat ini kan sangat terdampak. betul sekali. Para wisatawan yang biasa datang menikmati makanan di tempat di wilayah-wilayah area wisata, sekarang kan boleh kata nggak datang ke sana. Betul sekali, Pak. Nah, mungkin ini adalah salah satu inovasi yang bisa kita tawarkan ya Iya. untuk kepada pelaku usaha, sehingga mereka bisa mengirim produknya ke area-area tempat wisatawan yang selama ini datang tapi nggak bisa datang kali. Betul sekali, ya, Ya. salah satunya. Ya, saya juga dengar ada beberapa makanan khas daerah sekarang ini sudah bisa dijual ke antar provinsi lain. Iya, benar. Ya.
Nah, nanti kita akan bahas mengenai bagaimana supaya produk ini mungkin ketika dinikmati oleh pelanggan tetap dalam kondisi yang segar atau enak ya. Bagaimana tips-tips dari ahlinya atau dari para pelaku usahanya mungkin nanti kita bisa sharing juga ya. Iya. Oke. Format yang ditampilkan untuk e-magazine adalah format yang mungkin sesuai dengan standar untuk di smartphone ya. Jadi tulisan-tulisannya, huruf-hurufnya, ukuran hurufnya, gambar-gambarnya kami usahakan, Bareka usahakan dalam format yang nyaman dinikmati di smartphone ya. Tidak kecil-kecil tulisannya ya. Anda tinggal scroll down bisa melihat bagaimana konten yang ada di Bareka e-magazine. Namun demikian, bagi yang menyukai majalah cetak Bareka, kami tetap hadir. Namun setiap 3 bulan sekali, sekarang sejak tahun 2021 ini, dan yang edisi Januari sudah terbit mengenai coklat. Ya, bagi yang berminat nanti silahkan menghubungi Bareka, ya kontaknya Bareka. Nah, nanti kami akan terbit selanjutnya di bulan April, ya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi membahas mengenai tema yang ada di Bareka e-magazine. Nah, kalau saya lihat di sini ada dibahas yang pertama mengenai ready to cook product, yaitu pasta dari Little Maria. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan ini, penulisnya Dewi sendiri nih. Iya, Coba Dewi mungkin bisa disampaikan nih, pasta Little Maria ini apa sih yang unik dari mereka sehingga bisa menjadi inspirasi bagi para pembaca Bareka e-magazine. Ya, dari Little Maria sebenarnya menyajikan 15 premium saus ya Pak, dan 5 jenis artisan pasta. 15 premium saus. Untuk saat ini. Jadi sausnya itu pilihannya mencapai 15 macam ya? Untuk saat ini benar. Sampai saat ini ya? Iya. Nah, kemudian kategori pastanya ada 5. Sebenarnya pastanya 5 artisan pasta ini ada dibuat dari penambahan pewarna makanan yang alami. Oh. Seperti yang bisa dilihat di covernya Bareka itu, kami meracik sendiri dari produknya Little Maria. Oke. Jadi menggunakan pasta dari yang dicampur dengan sari buah naga. Wah. Jadi ya. Selain menyajikan hidangan yang sekarang ini ready to cook, suatu inovasi baru untuk dinikmati pelanggan di rumah, mereka juga memberikan satu nilai tambah ya kepada penikmatnya, bahwa pastanya pun diberikan yang memakai sari buah ya. Betul. Ini sari buah naga ya, warna merahnya ini ya. Iya betul, untuk luar yang biasa ya. menjadi cover Bareka. Oke, iya. Ada yang nanti campurannya dengan sayuran kayak gitu. Nah, berbagai macam. Nampaknya owner dari Little Maria ini begitu passionate ya dalam menghadirkan inovasi-inovasi bagi para para pelanggannya mereka ya. Betul sekali Pak. Dalam diskusi juga saat ini mereka sedang melakukan proses research and development lagi untuk menghadirkan premium saus lainnya ke depannya. Oke. Jadi inovasi yang dihadirkan oleh mereka ini tidak berhenti sampai di sini. Iya. Mereka terus berpikir menghadirkan inovasi-inovasi baru ya. Betul. Oke. Nah, jadi waktu kemarin ini kan yang jadi gambar sampul tuh kita yang masak sendiri ya. Kita dari Little Maria dikirim, kemudian kita masak sendiri di sini. Iya. Nah, sausnya waktu itu saus apa ya yang kita jadikan di gambar sampul ini? Bisa dilihat itu menggunakan pesto saus, Pak. Pesto saus, oke. Lalu diberi sedikit splash dari cheese sausnya juga dari Little Maria. Saus keju. Itu waktu kita terima, kondisi produknya sendiri apakah frozen atau bagaimana? Ataukah fresh sehingga kita harus cepat-cepat masak, atau bisa tetap kita simpen untuk jangka waktu tertentu? Pada saat kami menerimanya, kalau untuk artisan pasta tentu dry pasta ya Pak, dry pasta kering. Lalu untuk sausnya, kami menerimanya dalam kondisi beku. Oh, sausnya yang beku? Iya, betul sekali. Oke, jadi kombinasi yang cocok sekali karena pastanya bisa dalam bentuk dry. Itu berarti kan shelf life-nya panjang karena dry. Nah, tapi sausnya dalam bentuk beku. Betul. Ya. Oke, jadi hanya 2 macam ya, pasta dan saus ya? Untuk saat ini iya, produk mereka artisan pasta dan premium saus. Nah, sausnya itu nanti kita thawing untuk berapa lama ya untuk proses thawingnya? Kalau kemarin kami menggunakan microwave. Ya. Jadi sekitar 5
2 menit tapi dalam interval 30 detik ya, Pak. Oke. Jadi setiap Sampai 30 detik diulang lagi betul, sampai total mencapai 2 menit. betul. Hmm. Jangan langsung 2 menit Oh, gitu. jangan langsung 2 menit. Ya, ya. Nah, bagaimana cara menyajikannya dan bagaimana cara menyimpan produk Little Maria ini juga sudah disiapkan materi informasinya oleh Bareka. Jadi bisa dilihat di sini ya. Anda yang belum membeli produknya Little Maria bisa membaca dulu di sini, dan jika Anda ada minat ya silahkan menghubungi Little Maria untuk memesan ya. Oke, nah berikutnya kita mendapatkan beragam tips yang penting dari seorang chef senior ya yang sangat dihormati oleh industri kulineri di Indonesia ya. Beliau cukup lama pengalamannya di bidang kulineri di perhotelan ya, menjabat eksekutif chef di Hotel Bintang 5, dan pengalamannya juga bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, yaitu Chef Index Tanker. Nah, di edisi Februari e-magazine Bakery Resto ini Chef Index Tanker ada memberikan berbagai pendapat tentang apa yang terjadi pada saat pandemi ini di industri kulineri Indonesia. Mungkin sebagai penulisnya, Dewi bisa memberikan juga informasi apa saja kira-kira yang di-share oleh Chef Index di dalam artikel ini. Baik, kalau untuk Chef Index memang menyampaikan mengenai tema kita juga ya, Pak, bahwa produk ready to cook dan ready to bake di industri saat ini memang sedang cukup digemari gitu dan menjadi pilihan para pelaku usaha untuk menambah sales mereka. Tapi yang bisa digarisbawahi bahwa dari Chef Index menyampaikan para pelaku usaha sebaiknya juga memiliki gitu kayak konsep produknya, lalu cara penyajiannya harus jelas bagaimana, kemudian tentunya packaging, kemasan, dan satu lagi yang terutama adalah harga, karena pasti konsumen akan menilai affordable-nya semua. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya produk ready to cook dan ready to bake ini adalah suatu cara bagi pelaku usaha kuliner untuk tetap bisa bertahan, bahkan nanti bisa keluar dari krisis ya yang diakibatkan oleh hadirnya pandemi ya. Mungkin karena kondisi yang terjadi pada saat pandemi ini adalah berkurangnya tingkat kunjungan dari pelanggan mereka. Mungkin kalau di pelanggan-pelanggan yang menengah ke atas, di sisi daya beli mungkin tidak terlalu besar ya, tapi yang terjadi kan secara psikologis mereka khawatir ya datang berkunjung ke restoran dan lain sebagainya. Nah, namun demikian tentunya walaupun berada di rumah atau di office, mereka tetap ingin menikmati makanan yang lezat. Ya, yang dihadirkan oleh industri kuliner Indonesia. Nah, untuk itu Chef Index memberikan pendapat yang saya rasa ya bisa memberi semangat dan sekaligus juga memberi guidance ya, panduan bagi para pelaku usaha supaya mereka itu kalau menghadirkan produk-produk yang ready to cook dan ready to bake itu bagaimana kualitas produk dan layanannya tidak berkurang ya. Nah, di antara yang mencakup layanan tentunya ya seperti mengenai packagingnya ya, penetapan harga, mungkin dari sisi pengiriman produknya, kemudian informasi yang ada di produknya supaya itu tetap bisa maksimal ya. Betul. Oke. Thank you Chef Index juga, kita berterima kasih Bareka selalu mendapat kesempatan dari Chef Index untuk bisa memberikan sharing kepada pembaca Bareka dari apa yang Chef Index miliki di sisi keahlian dan pengalamannya selama ini. Nah, kita harapkan nanti pembaca Bareka bisa terus mendapatkan panduan dan juga pemikiran-pemikiran dari chef senior kita yang sangat dihormati. Oke, nah setelah Little Maria, kita juga di sini ada membahas mengenai rendang. Nah, ini rendang yang ternyata sekarang ini produk makanan bukan hanya favorit di Indonesia tapi favorit di dunia, rendang Indonesia ya. Saya ada cerita dari teman saya,
anak-anak mereka tuh kalau balik ke kampus mereka yang di luar negeri pada saat setelah liburan, salah satu menu favorit yang dibawa kembali ke tempat negara mereka kuliah itu rendang. Ya, nah selain anak-anak mahasiswa yang kuliah di luar negeri, kalau balik dari Indonesia itu bawa rendang, juga para tenaga kerja ya dari Indonesia yang bekerja di luar negeri juga biasanya membawa makanan favorit Indonesia, rendang, untuk dinikmati di negara tempat mereka bekerja. Nah, di sini kami menyajikan informasi mengenai rendang siap saji yang menembus pasar internasional. Ingat loh, nggak mudah membawa produk daging ke negara-negara lain, karena biasanya ada negara-negara yang menolak menerima produk daging yang olahan ya, yang olahan sekalipun, yang ada dibawa ditenteng sama penumpang ketika masuk ke negara tersebut. Ya, biasanya ditolak dan terpaksa mau nggak mau harus dibuang. Ya, saya juga mengalami berkunjung ke satu negara di bandara itu banyak sekali tenaga kerja dari Indonesia, diaspora Indonesia itu yang membawa oleh-oleh rendang Indonesia, masakan ibunya, masakan neneknya, atau masakan yang dibeli di restoran Padang di Indonesia dibawa ke sana, tapi sampai di bandara terpaksa harus dibuang karena negara tersebut menolak untuk menerima produk daging olahan. Nah, kami sajikan di sini adalah rendang uni tuti, ya. Nah, ini kelihatannya menarik ya, rendang uni tuti itu ya, kemasannya, informasinya. Nah, yang kita pengen tahu nih, apa sih yang membuat rendang uni tuti ini akhirnya menjadi produk makanan rendang daging yang boleh masuk ke negara-negara lain. Nah, mungkin Vina bisa jelasin nih. Ya, jadi rendang uni tuti ini ya seperti dari dimension, dia bisa menembus ke pasar internasional sekaligus juga lolos ya dari custom kalau orang-orang Indonesia membawa rendang ini karena sudah tersertifikasi, Pak. Sudah tersertifikasi. Ya, betul. Jadi sudah lengkap, di kemasannya pun ada informasi gizinya sehingga begitu dicek itu lolos. Itu yang diklaim oleh pemiliknya, Bu Tuti. Oke. Jadi sertifikasinya pun nggak main-main ya, Betul. HACCP ya, itu salah satu sertifikasi makanan yang juga diakui di internasional ya, dan Betul. standarnya tidak sembarangan, itu standar yang tinggi di industri makanan di dunia untuk bisa memiliki sertifikasi HACCP. Nah, juga ada pastinya sertifikasi yang biasanya harus ada di Indonesia, yaitu sertifikasi halal Begitu. dari MUI dan kemudian Badan POM, MD, dan PRT. Oke. Nah, dengan adanya sertifikasi ini plus di kemasan itu sudah ada penjelasan konten yang ada di dalam produk rendang ini, maka bagi beberapa negara yang selama ini ketat menerima produk daging, produk ini bisa diterima, boleh masuk. Ya, dan juga sudah dijual di marketplace internasional, Pak, seperti kalau boleh nyebut eBay, kemudian Alibaba sudah masuk ke sana. Jadi kalau pas sekarang karena kondisi COVID nggak bisa datang ke Indonesia, nggak bisa pulang ke Indonesia, ya terpaksa tetap harus tinggal di negara-negara yang tempat Anda belajar ataupun bekerja, Anda bisa memesan di marketplace yang internasional. Jadi barangnya nanti bisa dikirim ke sana ya. Wah, ini kita juga harus memberikan satu salut ya kepada Ibu Tuti ya, yang bisa menghadirkan produk dunia, yaitu jadi rendang ini produk dunia loh. Jadi bukan hanya spaghetti ataupun sushi, ramen yang sekarang ini ada di mana-mana di dunia, tapi rendang ini sekarang sudah semakin mendunia ya. Nah, kita ucapkan selamat kepada Bu Tuti dan kita harapkan Bu Tuti terus menghadirkan produk-produk rendang berkualitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat dunia, yang bukan sebatas orang Indonesia yang diaspora, tapi juga bisa dinikmati oleh warga lain di dunia ya. Nah, berikutnya kita ada produk yang terkait dengan bake product nih ya, yaitu cookie dough gourmet edible cookie dough ya. Jadi ini berupa dough mestinya ya, yang dapat disajikan dalam berbagai olahan. Nah, mereka tuh sudah menyajikan satu tadi pasta siap masak, rendang siap masak. Ternyata juga ada produk cookies
siap panggang. Ya, kalau biasa kita cookiesnya siap makan, ya kita beli siap makan. Nah kali ini cookiesnya baru sebatas siap panggang, itu ada dough. Tapi dough-nya ini pun ternyata kalaupun tidak dipanggang ada yang siap langsung dimakan juga ya dough-nya Betul, ya. betul sekali, Pak. Nah coba mungkin dari Dewi bisa jelasin nih mengenai cookie dough ini. Baik, cookie dough ini memang konsepnya adalah menyajikan gourmet edible cookie dough ya Pak. Jadi Ya. adonan cookies yang bisa dimakan langsung, tetapi juga bisa disajikan dalam berbagai cara. Jadi mereka di store-nya sendiri menyajikannya sebagai infused ice cream. Oh, infused ice cream. Ada, Ya. benar, lalu ada ice cream sandwich. Ice cream sandwich. Benar, lalu juga mereka menyajikannya dalam bentuk hasil panggang. Hasil panggang. Iya, chili cookies, half baked cookies. Ada yang half baked. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi bake sisanya di rumah. Ya, kalau yang konsumen beli, konsumen bisa memanggang adonan cookies itu di rumah. Jadi cookie dough ini nampaknya bukan hanya sekedar menghadirkan produk, tapi menghadirkan pengalaman juga. Betul. Ya, kita bisa berkreasi ya dengan produk-produk mereka ya, tidak melulu terima jadi apa yang sudah disiapkan oleh mereka 100%, tapi sebatas baru sampai dough-nya saja kita sudah bisa beli. Betul. Ya, ini biasanya nggak mudah menemukan produk semacam ini. Betul, Pak. Tentunya inovasi yang dihadirkan oleh cookie dough ini ya tidak lepas mungkin dari background atau latar belakang dari pendirinya ya. Iya, betul sekali, Pak. Nah, oke, kita lihat di cookie dough ini pasarnya itu juga mungkin menargetkan kepada siapa ya cookie dough ini pasarnya ya? Segmentasinya adalah di pasar level A dan B sih, Pak. Ya, yang tentunya memang bukan sekedar ingin makan cookies, tapi juga mencari satu petualangan rasa yang baru. Betul. Dan juga sensasi penyajian cookiesnya ya. Betul, Pak. Oke. Nah, cukup banyak ya resep-resep yang dihadirkan di edisi Bakery Resto kali ini. Saya lihat di sini dari tim Bareka juga ada menyajikan resep ya. Mungkin bisa disampaikan resep-resep yang dihadirkan oleh tim Bareka di sini. Ya. Ya, jadi sesuai dengan temanya ready to bake produk. Saya membuat ada 2 varian dari ready to bake cookies. Nah, yang satu itu bentuknya sudah dough, Pak. Jadi tinggal bisa dipotong, kemudian langsung dipanggang. Yang satu lagi bentuknya itu cookie mix. Jadi masih tepung kering. Tinggal ditambahkan dengan telur, dengan susu, tinggal dipanggang. Nah, ini saya buat sebagai mungkin bisa menjadi sebuah ide bagi para pelaku usaha yang pengen tertarik ingin menjual ready to bake produk ini. Ya. Jadi di dapur Bareka, Vina itu sudah mengotak-atik bagaimana menyiapkan sajian cookies ya, yang diantaranya ada healthy cookies juga ya, karena memakai oat ya. Oat itu biasanya tinggi serat ya, dan juga biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang melakukan diet untuk makanan tertentu ya, mungkin karena mereka ingin menurunkan kadar kolesterol dan sebagainya. Oke, juga ada cookies mix ya. Cookie mix, Pak. Cookie mix ini berarti apa ya? Konsepnya cookie mix yang ingin kita jelaskan kepada pembaca Bareka. Ya, jadi itu saya terinspirasi dari cookie mix yang biasa kita suka temukan di supermarket atau toko bahan kue yang langsung tinggal dicampur dengan liquid, kemudian kita bentuk dan langsung dipanggang jadi cookie. Nah, saya terinspirasi dari situ. Oke. Nah, kita juga di bulan Januari lalu kan Bareka juga menampilkan mengenai online baking demo ya. Jadi secara rutin sih sebenarnya tiap bulan tuh pasti ada online baking demo yang ditayangkan oleh Bareka, baik dalam format Zoom, IG Live ya, atau YouTube Live ya. Yang nanti kalau bagi yang belum sempat melihat bisa melihat juga di channel YouTube-nya Bareka. Nah, itu kita ada kegiatan online baking demo mengenai pembuatan orange chocolate cake. Mungkin pada saat itu konsepnya adalah persiapan menyambut Imlek. Tahun baru Imlek ya. Nah, di situ saya lihat hostnya Vina tuh. Bisa menceritakan nggak pengalamannya waktu itu, bagaimana tips-tips atau hal-hal yang perlu
perhatikan dalam pembuatan orange chocolate cake ini Ya, oleh Chef Dian ya? oleh Chef Dian. Jadi Chef Dian ini membuat orange chocolate cake di mana base cake-nya itu adalah chiffon cake. Base-nya chiffon cake. Ya. Kita tahu chiffon cake itu tricky ya, gampang-gampang susah karena dia ada mereng di dalamnya yang mengembangkan si kue itu. Nah, di sini Chef Dian memberikan tips-tips gimana sih caranya biar kita bisa bikin chiffon cake yang bagus, dia nggak shrinking, nggak turun, dan juga mengembangnya maksimal. Oke, jadi chiffon cake-nya kokoh. Kokoh. Ya. Apalagi di situ nanti masih ada tambahan dikasih krim ya? Dikasih ganache, Pak. Ganache. Untuk hiasannya ganache, kemudian ada di cake-nya sendiri terdapat flavor buah-buahan. Ada buah jeruk. Jadi di situ juga ada tips gimana sih cara menggunakan puree ke dalam adonan chiffon sendiri. Adonan sponsnya ya, supaya tidak jatuh ya. Betul. Karena menaruh puree juga berat tuh puree itu ya. Jadi bagaimana untuk triknya di adonan. Silahkan Anda baca artikel ini, juga bagi yang hobi bikin cake, chiffon cake, sponge cake dan lain sebagainya, silahkan baca, dan ini banyak sekali informasi berharga di situ ya. Kita juga banyak memberikan informasi terkait dengan informasi bahan baku ya, mengenai keju ya, ada kita sajikan slice cheese ya, dari berbagai produsen ya, kemudian juga informasi mengenai terigu ya. Nah, kemudian juga ada mengenai opini bisnis ya yang disajikan oleh dari pemilik usaha Little Maria ya. Mungkin bisa diberikan semacam kira-kira intisarinya apa tuh kalau di sini dalam artikel ini mengenai customer retention dan komitmen usaha Little Maria dari ownernya. Mungkin Dewi bisa jelaskan? Mungkin salah satunya adalah komitmen usaha Little Maria sendiri sih Pak, bahwa dari contohnya saja dapur mereka itu salah satunya adalah mereka memiliki central kitchen di mana layoutnya itu sudah disesuaikan dengan Badan POM, regulasinya Badan POM. Yang saat ini juga tengah mereka urus sih Pak. Lalu di mana di dalam central kitchen itu terdapat berbagai macam ruangan sesuai fungsinya. Salah satunya adalah ruangan ultraviolet untuk sterilisasi produk-produk mereka. Jadi mereka sangat memperhatikan sekali ya standar kebersihan, hygiene dan sanitasi yang ada di ruang produksi kitchennya mereka. Dan untuk menjaga komitmen menghadirkan produk yang bisa terpantau secara maksimal sebelum dikirim kepada pelanggan, maka central kitchen itu disesuaikan standarisasinya dengan standarisasi Badan POM ya. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat dari Badan POM sudah mengeluarkan sertifikasi untuk Little Maria. Nah, yang berikutnya adalah artikel mengenai Azza Kitchen. Ini kayaknya mereka adalah para influencer ya. Nah, mungkin Azza Kitchen ini bisa dijelaskan oleh Dewi juga. Ini bagaimana nih Azza Kitchen ini bisa menjadi influencer yang diikuti oleh mungkin ratusan ribu follower? Lebih dari 600 ribu. Luar biasa, 600 ribu follower. Mungkin bisa disampaikan oleh Dewi bagaimana nih kiprahnya mereka. Azza Kitchen ini dibangun oleh pasangan suami istri ya Pak ya, di mana dimulai ketika sang suami itu ya ada menurun di usaha makanan yang dijalankannya, yaitu berjualan seperti mie ayam, somai kayak gitu Pak. Lalu memutuskan untuk membuat channel YouTube menggunakan saat itu ya Pak, di awal menggunakan peralatan seadanya, smartphone seadanya gitu. Dan setelah 2 tahun peningkatan dari jumlah subscriber dan juga viewers semakin meningkat ketika mereka sharing mengenai resep usaha yang pernah mereka jalankan, yaitu somai yang pertama. Lalu juga yang mie ayamnya yang mendapatkan lebih dari 9 juta views. Luar biasa ya, sampai 9 juta view. Dan tentunya setelah secara bertahap mereka juga upgrading peralatan mereka. Diakui oleh pemilik Azza Kitchen ini bahwa setelah mengupgrade peralatan mereka dengan sampai saat ini menggunakan DSLR kamera, mereka mendapatkan lebih banyak lagi subscribe. Luar biasa. Jadi memang dunia sosial media digital itu semakin menjadi perhatian penting dari
para pelaku usaha dan juga pelanggan atau penikmat dari kuliner ya. Pasar kuliner yang di Indonesia yang tergolong besar itu sekarang ini juga banyak sekali mencari referensi di sosial media ya. Nah, terkait dengan sosial media, Bareka punya banyak sosial media juga ya, channel-channelnya ya. Bareka itu ada Facebook, Bareka Magazine, kemudian juga ada Instagram, Bareka Magazine, ya. Kemudian juga ada YouTube, Bareka, ada podcast di Spotify dan Anchor FM, Bareka Sharing, ya. Kemudian tentunya kami punya website, ya, yaitu barekamedia.com. Dan yang baru saja kami launching sejak di Januari lalu, yaitu IG atau Instagram Kedapur Aja. Nah, ini Kedapur Aja tentunya kami sasar untuk para pemula yang baru mulai terjun ke dunia baking atau cooking. Ya. Jadi bagi para pemula yang ingin mencari tahu informasi bagaimana sih menyiapkan satu produk, bagaimana sih proses satu produk dibuat, apa saja informasi mengenai bahan baku ya secara mendasar, basic ya yang biasanya mereka bingung. Nah, silakan follow Kedapur Aja yang disiapkan oleh tim Bareka juga materinya, tapi untuk disasarkan kepada para pemula ya. Nah, dengan demikian bincang-bincang kami mengenai materi dari Bareka e-Magazine bulan Februari edisi Bakery dan Resto sudah kita tuntaskan, dan harapkan Anda silahkan mendownload majalah Bareka e-Magazine di link deskripsi di bawah dan bisa menikmati manfaat dari Bareka e-Magazine. Sampai jumpa di bahasan yang berikutnya. Terima kasih.